Ramadan selalu disambut dengan sukacita oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Rasa-rasanya setiap keluarga punya tradisi ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kita akan cari tahu apa sih sebenarnya tradisi puasa di bulan Ramadan di keluarga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Saya akan berbincang dengan Puan Maharani di Padamu Negeri. Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Situasi pandemi telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat, khususnya di Indonesia. Berbagai macam peraturan pun diberlakukan oleh pemerintah daerah dan pusat demi menekan angka positif masyarakat yang terserang virus COVID-19. Salah satunya adalah pembatasan kapasitas jamaah masjid dan juga tempat-tempat umum. Di tahun ketiga bulan Ramadan pada saat pandemi COVID-19 ini pula, secara berangsur situasi mulai tampak kembali normal. Beberapa masjid telah mencabut aturan pembatasan jumlah jamaah agar masyarakat dapat kembali berkumpul meramaikan masjid yang tentunya tetap diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun masih dalam suasana pandemi, alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, kasus COVID-19 di negara kita dapat dikendalikan, sehingga bulan Ramadan tahun ini umat muslim bisa melaksanakan ibadah sholat wajib dan ibadah sholat taraweh berjemaah di masjid. Menjelang Idul Fitri nanti, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ingin mudik juga diperbolehkan, sehingga bisa berkumpul kembali bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarga tercinta di kampung halaman. Namun, perlu saya mengingatkan, kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Halo pemirsa Kompas TV, kembali lagi di Padamu Negeri bersama saya Cindy Sistiarani dan saya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani yang sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kita seputar bagaimana tradisi Ramadan Mbak Puan. Halo Mbak Puan, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Puasa nih Mbak Puan, biasanya Mbak Puan punya tradisi-tradisi apa sih kalau puasa? Tradisi di keluarga saya bulan puasa ya, pertama kita jalani dengan hikmat lah, dalam artian ya hari-hari pertama awal-awal sehari 3 hari sampai 5 hari lemes ya. Tapi ya udah kita coba untuk menjalani hal itu, tapi aktivitas tetap kita lakukan lah secara rutin. Dan biasanya ya kadang-kadang kan berharap semoga bulan puasanya itu masuknya weekend ya kan, awal puasanya, jadi bisa istirahat dulu di rumah deh gitu kan. Tapi kan kadang-kadang enggak ya, sudah kita jalani aja. Nggak ada tradisi khusus sih kalau bulan puasa. Puasa tetap beraktivitas seperti biasa, mendatangi beberapa titik dalam satu hari. Kadang-kadang juga seperti itu, cuman memang saya batasi, nggak biasanya kayak waktu itu saya pergi 10 titik gitu. Kalau ini enggak lah, satu hari enggak, paling 3 titik lah, 4 titik gitu. Karena tuh saya minta sebelum buka puasa kalau bisa sudah selesai, karena ya pertama ya semua umat Islam yang ada di Indonesia kan harus menjalankan buka puasa gitu kan. Kemudian ada tarawih dan lain-lain, saya nggak mau mengganggu ibadah orang-orang untuk kemudian ikut dalam acara saya. Jadi kami juga saya juga menghormati lah bagaimana bulan puasa itu adalah bulannya umat Islam untuk beribadah. Mbak Puan ada kebiasaan-kebiasaan bersama dengan
kader-kader PD Perjuangan dengan keluarga itu gimana sih Mbak selama Ramadan? Dulu sebelum pandemi Covid memang iya, kadang-kadang ada buka puasa bersama, kemudian kita juga lakukan taraweh bersama. Cuman kan sekarang sudah hampir 3 tahun masa pandemi Covid ini nggak boleh atau kita batasi lah untuk berkerumun. Jadi nggak ada acara-acara kayak gitu. Ada ya? Kita sendiri aja di rumah. Selama 2 tahun ini? Iya, kita lakukan sendiri aja di rumah masing-masing dan selama 2 tahun kemarin memang kita menyarankan khususnya kepada kader-kader ya lebih baik jalankan ibadah puasanya di rumah masing-masing aja tanpa berkerumun lah gitu. Oke, buka puasa sendiri di rumah. Menu favorit apa Mbak buka puasa? Menu favorit yang pertama teh panas manis. Oh itu enak banget habis puasa. Aduh, teh panas manis. Teh panas manis, habis itu energi ya. Mengembalikan ya selain air putih lah harus kan air putih. Habis itu saya senangnya makan yang anget-anget. Nah, simple aja sih sebenarnya menu maunya saya itu, saya di rumah itu selalu harus ada ayam goreng. Harus selalu ada? Harus ada ayam. Suka banget, hobi banget dari kecil makannya ayam goreng. Jadi dari semua menu harus selalu ada ayam. Oke. Ayam goreng biasa atau ayam goreng biasa, ayam goreng kuning, ayam goreng lengkuas, ayam goreng apa aja. Atau ayam belado, pokoknya ayam. Harus ada? Harus ada ayam. Mbak Puan masak sendiri? Enggak dong. Enggak dong. Tapi ada momen-momen tertentu nggak? Kayak misalnya request dari anak-anak kalau pas anak-anak puasa, minta, kalau anak-anak minta kadang-kadang saya masak, tapi ya masak-masak yang simple aja lah gitu. Dan ya namanya ibu, kalau anak minta biarpun nggak bisa juga kita berusaha lah, ajar lah, kita berusaha supaya bisa mengikuti maunya mereka. Tapi kalau untuk keluarga gimana tuh Mbak tradisinya, buka bareng atau gimana dengan keluarga besar? Ya karena biasanya anak saya sekarang ada 2 sedang kuliah di luar, jadi saya cuman berdua aja dengan suami. Kalau lagi ada waktu kita buka puasa bersama, kalau kemudian ya masih punya kerjaan ya misalnya ada buka puasa dengan siapalah gitu, ya sudah kita buka sendiri-sendiri. Buka puasanya pakai Zoom mungkin ya? Bareng di masa pandemi gitu, ini ya. Keberagaman adalah identitas yang telah melekat bagi masyarakat Indonesia dalam satu rumah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam ras, suku, dan agama hidup berdampingan atas nama persatuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan yang berhasil kita rebut 76 tahun yang lalu adalah buah dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengalir pada diri kita. Toleransi menjadi tiang utama yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang asal, suku, ras, dan agama seorang individu. Mbak Puan ini kan juga dikenal dekat sama santri ya. Kemarin waktu saya mengikuti kegiatan Mbak Puan di Jawa Timur, Mbak Puan bertemu dengan santri di Sumeneb, Jawa Timur. Nah, adakah rencana Mbak Puan kegiatan-kegiatan melibatkan santri-santri Indonesia di bulan Ramadan ini? Ya, atau biasanya memang selalu ada nih kegiatan dengan santri? Sebenarnya saya sudah sering kali melakukan kegiatan-kegiatan dengan santri, dengan santriwati. Cuman mungkin apakah itu belum terekspos atau tidak ada yang mengekspos gitu kan. Dan kadang-kadang saya juga ya sudahlah kerja aja, nggak usah juga perlu diekspos-ekspos. Yang penting saya ketemu gitu. Itu kadang-kadang juga yang gimana sih Mbak tuh sekarang kalau ngapa-ngapain tuh orang harus tahu gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi kan ya pikiran saya sudahlah simpel aja. Datang-datang aja. Dan apakah kemudian mau melakukan hal itu? Ya iya, mau. Cuman ya 3 tahun ini
kegiatan saya itu dibatasi oleh COVID, bukannya nggak mau gitu kan, karena kan COVID ini kan penyebarannya itu kita nggak tahu kan menularnya itu seperti apa. Kalau kita nggak tes, kita nggak tahu kita positif atau negatif kan. Ini nggak kayak orang sakit yang ketahuan sakit ya, orang kadang-kadang nggak bergejala aja tiba-tiba positif itu. Saya juga kenapa kemudian membatasi, saya juga nggak mau menjadi contoh bahwa lihat dong orang ketua DPR aja atau Mbak Puan aja jalan-jalan kok berkerumun, kan pasti menimbulkan kerumunan gitu. Betul. Tapi kalau kemudian ditanyakan mau, ya mau. Kalau ada acara dengan santri di Ramadan tahun ini, apa sih yang mau dipesankan Mbak Puan ke santri-santri Indonesia tuh? Ya pertama bahwa kita itu satu bangsa, satu rakyat, tidak ada yang membedakan kita itu berasal dari mana dan apa kerjanya, dan bagaimana kemudian santri-santri dan santriwati ini bisa ikut berperan dalam membangun bangsa. Yang saya ingin lakukan adalah bagaimana membantu teman-teman santri dan santriwati atau saudara-saudara kita ini kalau kemudian belum mempunyai akses pendidikan yang layak, kemudian bagaimana kemudian infrastruktur di pesantren-pesantren mereka mungkin belum punya akses yang baik, misalnya airnya atau saluran airnya, bahkan karena itu menurut saya yang paling penting. Karena kan mereka itu biasanya dari tengah malam itu udah sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Itu perlu air bersih. Kemudian tentu saja perlu infrastruktur lain yang misalnya tempat yang itu representatif lah. Jangan sampai kemudian misalnya lagi satu kamar itu kemudian diisi oleh banyak santri atau santriwati gitu kan, walaupun berbeda laki dan perempuan. Tapi memang layak, itulah yang kadang-kadang kalau saya pergi itu, kalau saya datang, saya bisa kasih solusi nggak ya? Kalau saya nggak bisa kasih solusi apapun, kok kayaknya nggak enak gitu. Buat apa saya datang aja tapi nggak memberikan solusi? Bahkan simple aja, kalau saya nggak bisa memberikan hal yang besar, saya maunya datang, saya bisa bawa buku misalnya, atau itu buku cerita, atau ya apapun lah, bahwa kedatangan saya itu akan memberikan makna bagi mereka walaupun itu hanya kecil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga segala amalan yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bergembira menyambut kehadiran Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kenapa? Sebab selain kewajiban berpuasa, pintu-pintu surga selama Ramadan dibuka. Mari kita isi Ramadan dengan berbagai amal kebajikan dan jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Serta jangan lupa pula untuk terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Ramadan ini kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kangen buka bersama nggak sih Mbak? Ya kangen ya. Kangen banget ngobrol-ngobrol rame-rame, kemudian bisa ibadah bersama gitu kan, bisa tarawih bersama gitu ya. Kangen, cuman ya kita masih harus bisa bersabar menahan diri kita untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Karena pandemi masih ada. Iya, karena COVID masih ada. COVID masih ada. Nah, kalau dari tradisi-tradisi lagi nih Mbak, ke Mbak Puan. Tradisi dari yang dibawa oleh orang tua Mbak Puan, biasanya apa nih soal Ramadan? Kita pengen tahu nih dari keluarga besar Ibu Megawati, keluarga Mbak Puan, apa tradisi? Ya kita biasanya hanya melakukan buka puasa bersama keluarga besar. Ya kemudian sholat maghrib bersama, kadangkala dilanjutkan dengan tarawih bersama. Udah itu aja sih kalau keluarga politik saya. Sih, Mbak? Enggak. Kalau lagi kumpul keluarga nggak ngomongin politik, ngomonginnya makanan. Jadi ngomongin ayam. Ngomonginnya mau makan apa? Ibu saya aja kayaknya kan kalau di dunia politik tuh yang wah disegani lah gitu kan. Kalau udah sampai rumah, ayo Puan mau makannya apa? Disiapinnya apa kan? Karena biasanya kita kalau buka-buka puasa bersama makannya di rumah ibu kan. Ya. Jadi anaknya yang ini maunya mau disiapin apa, anaknya ini disiapin apa, cucunya mau makan apa, ya tetap ibu-ibu juga gitu. Balik lagi ya peran ibu lagi meskipun Bu Mega. Iya. Kita Bu Mega. Dan itu yang mungkin tradisi bagi keluarga kita karena kalau mau makan ini cuman ada di rumah neneknya. Kalau misalnya kayak ibu saya itu pintar masak rendang ayam. Oh ya? Nah, pintar masak rendang ayam. Jadi kita selalu kalau nanti takbiran, pokoknya kita mau makan lontong opor komplit, tapi harus ada rendangnya mama, rendangnya ibu gitu kan ya. Ya ibu saya masak. Biasanya setiap Mega, iya di dapur rendang ayam nggak kebayang rendang ayam dan itu hanya 1 tahun sekali. Kalau lebaran aja kalau takbiran oh wow, ini sisi lain itu dari tradisinya ya, kalau itu bisa dibilang tradisi, itu tradisi keluarga saya, keluarga Ibu Mega. Oke, itu selama takbiran pasti kita buka puasa terakhir di rumah Ibu Mega dengan menu komplit lontong plus rendang masakan Ibu Mega. Wow, rendang masakan Ibu Mega. Menjelang Ramadan lalu, pada kesempatan haul mendiang Taufik Kemas, ayah dari Puan Maharani, ia menceritakan kembali mengenai pembangunan masjid yang ia gagas sendiri dan disetujui oleh sang ibu. Selain menjadi tempat ibadah, juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Kalau soal Ramadan ini kali ini tahun ini Mbak, dengan dinamika politik, dengan pandemi COVID-19, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apa yang menjadi refleksi Mbak Puan pribadi dalam Ramadan kali ini? Sekarang ini kan insya Allah sudah menjadi Ramadan ketiga di bulan masa pandemi COVID yang insya Allah sudah membaik. Saya berharap bahwa Ramadan tahun ini itu akan menjadi satu batu lompatan bagi kita semua anak bangsa yang sebentar lagi akan masuk tahun politik. Ya, tahun betul, politik. Betul. Saya minta bahwa ya rasa persaudaraan, rasa persatuan itu akan menjadi tetap ditanamkan di hati kita masing-masing walaupun kita punya perbedaan, namun tetap kita harus paham dan menyadari bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang merupakan satu keluarga besar yang menjadi warga negara Indonesia. Saya selalu berdoa itu jangan sampai kemudian tahun politik yang akan segera kita hadapi ini membuat kita jadi terpecah belah. Mbak Puan, kenapa setiap Mbak Puan berbicara soal keindonesiaan agak terharu nih? Apa? Terharu. Ya karena sebagai cucu founding father, proklamator Bung Karno, kok sudah hampir 76 tahun Indonesia merdeka, kok kayaknya rasa kecintaan atas Indonesia itu kok semakin lama ini bukannya pudar, semakin kemudian berkurang gitu. Hanya atas nama politik atau atas nama sesuatu hal yang kemudian ingin diraih lah gitu loh. Kok sayang banget gitu. Saya suka mikir bukannya dulu itu para pahlawan dan pendiri-pendiri bangsa itu berjuang setengah mati untuk bisa memerdekakan bangsa. Tapi setelah Indonesia merdeka, kenapa kita ini sebagai orang-orang yang kemudian diberikan keberuntungan bisa hidup di Indonesia yang kaya raya seperti ini, itu kok nggak bisa ngejaga itu secara utuh.
Nah mungkin itulah yang kadang-kadang saya aduh gitu. Dan itu menjadi doa Mbak Puan di Iya. Ramadan ini. Selalu melihat Mbak Puan selalu berkaca-kaca terharu ketika kita bicara soal kebangsaan. Gitu ya, kamu juga ikut-ikutan lagi. Karena itu ternyata mimpi dan cita-cita ya yang selalu dibawa Mbak Puan. Di Ramadan kali ini memang khusus mendoakan itu, khusus kita menuju 2024. Ya bukan hanya itulah doanya, tapi itu salah satu doa yang selalu insya Allah lah saya lakukan, karena dengan amanah yang diberikan pada saat ini, posisi saya itu kan saya harusnya bisa menjadi salah satu orang yang berperan untuk bisa selalu menjaga Indonesia itu adalah Indonesia yang negara kesatuan Republik Indonesia lah gitu. Ya, itu doa untuk Indonesia, doa untuk pribadi, untuk keluarga di Ramadan kali ini Mbak. Semoga Sebagai diberi refleksi. kesehatan lah. Ini yang masa paling penting. itu sehat dulu, karena nggak sehat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, kemudian bisa menjalankan semua tugas kita itu dengan sebaik-baiknya untuk menuju ke Indonesia yang sejahtera. Oke, terakhir untuk Mbak Puan, saya mohon kesempatan Mbak Puan untuk menyapa masyarakat Indonesia yang menjalankan puasa ibadah Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah, dan semoga bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan Ramadan yang memberikan kita semua kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Puan. Hari ini sudah ada menu ayam. Harusnya. Udah siap-siap ya Iya, untuk buka siap-siap. puasa, untuk nanti sholat tarawih. Terima kasih Mbak Puan, mudah-mudahan puasanya lancar, kita diberikan kesehatan, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin, kasih amin, Mbak Puan. makasih. Dan terima kasih juga saudara telah bersama kami di Padamu Negeri kali ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa.